Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di program belajar bersama saya, Ibu Verta Yulianti dari SMK Negeri 1 Palembang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya hari ini akan memberikan materi khusus untuk kelas 11 jurusan Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana di kelas 11 OTKP. Kita mulai saja. Materi hari ini itu tentang perlengkapan kantor atau office supplies. Jadi, perlu diketahui pada saat kita kelas 11 ini kita akan menghadapi yang namanya prakrin di dunia industri. Sebelum kita memulai prakrin nanti di bulan 2 ataupun bulan 4, biasanya kita harus memperkenalkan dulu berbagai perlengkapan kantor yang biasanya tersedia di kantor tempat kita nanti akan prakrin. Di sini ada beberapa materi yang akan didapatkan, ada tujuan pembelajarannya. Kemudian di sini materi yang akan disampaikan tentang definisi perlengkapan kantor, jenis-jenis perlengkapan kantor, kemudian mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor, langkah-langkah pengadaan perlengkapan kantor, dan terakhir tata cara pemilihan perlengkapan kantor. Pertama, itu ada pengertian dari peralatan atau perlengkapan kantor, yaitu barang-barang yang biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Berikut bermacam-macam perlengkapan kantor. Itu ada perabot kantor, perlengkapan dan peralatan kantor, mesin-mesin kantor, pesawat kantor, dan juga interior kantor. Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang umumnya terbuat dari kayu atau metal yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha, misalnya meja, kursi, lemari, rak buku, dan lain-lain. Di sini dia ada standarnya untuk kantor untuk berbagai peralatan seperti ini, perabotan kantor. Kemudian peralatan kantor atau perlengkapan kantor itu barang yang biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Peralatan kantor dibagi menjadi dua. Yang pertama, peralatan atau perlengkapan habis pakai, dan yang kedua, perlengkapan atau peralatan tidak habis pakai. Contoh dari perlengkapan atau peralatan habis pakai, biasanya di situ ada contoh-contohnya, ada map, contohnya. Kemudian ada peralatan tulis, pena, pensil, dan sebagainya, itu juga termasuk peralatan kantor yang habis pakai. Dan yang kedua ada perlengkapan yang tidak habis pakai. Contohnya ada stapler, kemudian ada di situ perforator atau alat pelubang kertas, dan juga alat penjepit kertas. Di samping ada perabotan kantor dan perlengkapan kantor, di sini ada juga mesin-mesin kantor yang sangat diperlukan sekali untuk menunjang seluruh kegiatan-kegiatan untuk memperlancar kegiatan kantor. Yang pertama itu ada mesin kantor, adalah segala macam alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan kantor, yang fungsinya mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan dengan sistem kerja secara mekanik ataupun elektrik. Jadi mesin kantor ini biasanya ada dua jenis, ada yang manual, ada juga yang menggunakan elektrik. Misalnya ada mesin ketik, tapi kalau mesin ketik ini sudah tidak dipergunakan lagi karena ini kalau pada saat sekarang ini biasanya sudah menggunakan komputer ataupun laptop. Kemudian ada stensil. Stensil itu adalah alat kopi, alat fotokopi tapi dalam bentuk manual yang diputar. Itu bentuknya kecil biasanya tapi jarang ada karena ini stensil ini
menggunakan manual, tidak menggunakan elektrik. Itu adalah mesin fotokopi tapi dalam bentuk kecil. Ada juga OHP, ada juga mesin fotokopi. Dan satu lagi juga ada, biasanya harus ada printer. Nah, ini adalah contoh-contoh mesin kantor. Yang pertama itu ada gambar ya. Ada gambar bisa terlihat di layar, ada gambar mesin fotokopi. Kemudian ada di bawah itu mesin tulis atau mesin ketik, kemudian ada printer dan juga ada itu OHP. Nah, kemudian ada pesawat kantor. Pesawat kantor ini adalah mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi baik di lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar. Contohnya ada intercom, kemudian ada telepon, kemudian ada mesin faksimil. Kemudian kita juga biasanya membutuhkan ada beberapa barang di luar dari barang tersebut. Contohnya itu ada PABX ataupun PMBX. PABX itu adalah telepon tapi dia lebih ke private. Biasanya dia menggunakan kode. Sebagai contoh, kita sedang berada di sini, kita pengen terhubung ke ruang sebelah, kita bisa menggunakan PABX, hanya memencet kode 1 bisa langsung terhubung ke ruang sebelahnya. Itu namanya PABX. Dia lebih ke private. Kalau telepon dia lebih ke umum. Kalau PABX ataupun PMBX itu lebih private. Kalau PMBX itu biasanya dia menggunakan operator atau orang ketiga. Jadi ada 3 yang digunakan biasanya di kantor. Kalau untuk pesawat kantor, telepon, kemudian PABX, PMBX, kemudian intercom dan juga faksimil ataupun sebagainya. Selain pesawat kantor, kita juga membutuhkan interior kantor. Jadi kita punya standar untuk interior kantor. Jadi apa yang dimaksud dengan interior kantor? Itu adalah segala macam benda yang dipakai untuk menciptakan iklim suasana yang kondusif pada ruang tempat bekerja. Misalnya gambar, lampu, vas bunga dan sebagainya. Sama seperti ruangan ini pun kita lihat interiornya sangat bagus sekali karena dia memiliki standar seperti studio, harus memiliki standarnya sendiri interiornya. Nah, ini ada contoh-contoh interior kantor, gambarnya. Kemudian mengidentifikasi bahan, alat, dan perabot kantor. Biasanya standarnya ruang kantor itu harus memiliki meja kantor, kursi kantor, rak surat, kemudian harus ada mesin penghancur kertas yang biasanya digunakan untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang sudah tidak terpakai. Nah, ini adalah pengertian dari meja kantor. Kemudian di meja kantor itu ada 2 jenis juga, ada meja karyawan. Biasanya idealnya sesuai dengan idealnya itu adalah 120 dikali 80 cm. Kemudian kalau untuk meja pimpinan dia agak sedikit lebih besar, biasanya 130 dikali 80 cm. Jadi kita punya standarnya kalau untuk kantor. Kemudian ada kursi kantor. Nah, tinggi rendahnya juga biasanya ada standarnya. Kemudian ada rak surat yang gunanya untuk memudahkan masuk dan keluarnya surat. Itu biasanya ada tempat penyimpanannya tersendiri. Biasanya ditaruh di box file, kalau enggak di filing kabinet. Kemudian ada mesin penghancur kertas. Ini sudah saya jelaskan tadi, yang gunanya untuk menghancurkan dokumen atau kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Biasanya itu ada langkah-langkah pengadaan perbekalan kantor. Biasanya kita membuat surat permohonan ya. Kemudian petugas akan memeriksa persediaan atau stok barang di gudang. Jadi barang-barang apa saja yang dibutuhkan untuk perbekalan kantor, barang-barang apa saja, standarnya seperti apa, harganya dan semuanya itu biasanya menggunakan surat permohonan disertakan dengan data-data dan harga dari barang. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan mesin dan perlengkapan kantor. Biasanya supaya tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman, semuanya itu mesinnya harus benar-benar yang diperlukan. Jangan sampai barang-barang yang digunakan itu menjadi tidak terpakai. Jadi
Biasanya mesin-mesinnya benar-benar diperlukan, jenis mesin hendaknya praktis, kemudian mesin dapat mengurangi biaya pelaksana kerja, kemudian mutu mesin juga harus benar-benar baik dan sebagainya. Nah, di sini saya sudah menyampaikan materi, kemudian saya akan memberikan kepada anak-anak semua untuk penilaian setelah materi sudah saya sampaikan. Jadi pilihlah jawaban yang benar dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ini ada contoh soalnya, silakan kalian klik yang benar. Contohnya nomor 1, ada soal berikut ini barang-barang penunjang kegiatan kantor yang tidak habis pakai. Seperti yang saya jelaskan tadi, barang-barang perlengkapan kantor itu ada barang habis pakai dan juga barang tidak habis pakai. Jadi berikut kalian bisa klik jawaban yang benar. Ini ada 5 soal. Soal pertama, ada soal kedua, stensil, OHP, dan komputer, ya, merupakan fasilitas atau barang-barang pekerjaan kantor yang tergolong dalam titik-titik. Bisa kalian klik ini untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 bisa dibaca di layar. Soal nomor 4 dan juga nomor 5. Jadi bisa nanti kalian jawab, klik saja dari satu. Sudah saya share di Google Classroom dan terima kasih. Demikianlah materi saya hari ini. Pada hari ini jangan lupa untuk subscribe dan like di YouTube Suara Pendidikan Sumsel dan Instagram di UPTD BTIKP_Disdik SS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.